Bab 446. Reuni yang telah lama dinantikan. Sesuai janji Brengar, ia menghabiskan 2 minggu berikutnya bermalas-malasan di rumah besarnya di Gibraltar, ditemani istri tercintanya. Pasangan itu tampak rukun dan menghabiskan sebagian besar waktu di kamar tidur. Lagi pula, Brengar sudah lelah dengan konflik berbulan-bulan dan butuh sesuatu untuk membangkitkan semangatnya. Selama masa ini, pasukan dan sumber daya berpindah tangan dari semenanjung Iberia ke kerajaan Austria. Untuk beberapa waktu ke depan, akan terjadi transisi besar-besaran di negara bagian Emirat Granada. Namun, akhirnya, Brengar berhasil kembali ke kapal kerajaannya dan kembali ke tanah air. Dengan kapal secepat itu, perjalanannya relatif lancar, dan dalam hitungan hari, ia dan istri barunya tiba di Trieste. Begitu Brengar melangkah keluar dari dermaga, ia hampir tidak mengenali kota pelabuhan itu. Hampir setengah tahun telah berlalu sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di Granada dengan tujuan mengakhiri Uni Iberia dan ambisi Gereja Katolik. Pada masa itu, kota Trieste telah mengalami industrialisasi yang pesat. Kini, jalur kereta api membentang dari Kufstein ke Trieste dan beroperasi penuh dengan kabel dan stasiun telegraf yang terpasang di sepanjang jalur tersebut. Asap mengepul di udara saat api industri menyala terang di kota pelabuhan yang besar itu. Jalanan telah diaspal sepenuhnya, dan pabrik-pabrik beroperasi. Pria dan wanita pergi bekerja, sementara anak-anak tetap bersekolah. Tak ada pemandangan yang lebih indah daripada galangan kapal, yang sedang sibuk dalam proses panjang pembuatan kapal pertama terbaru Brengar. Tentu saja, kapal penjelajah ringan ini masih dalam tahap awal pengembangan dan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum siap berlayar. Ketika Yasmin menatap pemandangan luar biasa kota pelabuhan industri, ia hampir tak percaya. Dibandingkan dengan negara bagian Granada di abad pertengahan, Trieste berada di level yang berbeda. Melihat reaksi calon istrinya, Brengar tersenyum dan merangkul bahu Yasmin sebelum berbisik di telinganya. Jika Anda pikir Trieste mengejutkan, tunggu sampai Anda melihat ibu kotanya. Putri Granada butuh waktu untuk pulih saat ia merenungkan kata-kata suaminya. Akhirnya ia tersenyum penuh harap, menunggu untuk melihat betapa menakjubkannya kota Kufstein. Brengar berjalan di jalanan, di mana orang-orang menatapnya dengan hormat dan langsung berbincang satu sama lain. Raja telah kembali. Apakah perang sudah berakhir? Siapa wanita asing di sampingnya? Warga Trieste langsung membayangkan berbagai hal tentang Brengar dan Yasmin saat pasangan itu berjalan menuju stasiun kereta. Setibanya di sana, Brengar mengeluarkan dompetnya dan memberikan sejumlah taler perak untuk membeli tiket ke Kufstein. Di dashboard stasiun kereta api, terdapat peta jalur kereta api yang ada saat ini. Brengar terkejut melihat betapa pesatnya kemajuan yang telah dicapai, karena jalur kereta api kini membentang dari Kufstein ke Salzburg, ke Graz, dan hingga ke Trieste. Meskipun ia tidak terlalu terkejut, bagaimanapun juga, jalur kereta api lintas benua Amerika Serikat dibangun dalam waktu 6 tahun, dan kerajaan Austria jauh lebih kecil daripada Amerika Serikat di masa lalunya. Setelah melihat ini, ia mengangguk sambil tersenyum saat ia dan Yasmin naik kereta, yang tak lama kemudian berangkat ke Kufstein. Dalam perjalanan mereka, sebuah telegraf dikirim kembali ke ibu kota, mengabarkan kepada keluarga kerajaan tentang kepulangan Brengar, meskipun telegraf itu tidak menyebutkan sosok wanita asing di sampingnya. Yasmin terkagum-kagum saat kereta api melaju cepat di sepanjang rel dengan kecepatan lebih dari 96 km per jam. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka hanya butuh beberapa jam untuk tiba di ibu kota. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan beberapa kereta barang yang mengangkut bahan mentah dari tambang-tambang di pegunungan Alpen ke kota-kota lain. Hal ini membuat Brengar merasa gembira, ini berarti industrialisasi negaranya akan berkembang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Akhirnya, pasangan itu tiba di stasiun kereta Kufstein, di mana mereka menginjakkan kaki di tanah subur ibu kota Austria dan berjalan dari jantung kota menuju istana. Perpaduan arsitektur abad pertengahan dan Renaissance, dipadukan dengan kemegahan industri, sungguh menakjubkan. Para penduduk berpakaian relatif modern dibandingkan dengan Putri Granada, yang langsung menarik perhatiannya. Tembok besar Kufstein telah diperluas sekali lagi hingga mencakup bagian terbaru kota, menciptakan penghalang bintang baru di sekeliling kota, dengan garnisun yang bertugas melindungi setiap pintu masuk ke lapisan berikutnya. Varian meriam terbaru dipasang di tembok, diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk menggantikan senapan laras panjang yang sudah ada. Meriam-meriam pengepungan tua itu akan diperbarui dan dikirim ke cadangan atau dijual ke negara-negara sekutu untuk digunakan dalam pertahanan kota mereka. Namun, semua itu bukan masalah. Ketika Brengar dan Yasmin mencapai gerbang istana kerajaan, sang putri menatap kagum bangunan megah yang menjadi rumah bagi Raja Austria dan keluarganya. Begitu memasuki gerbangnya, Brengar langsung disambut oleh istri, anak-anak, dan saudara perempuannya. Saat itu, istri-istrinya telah melahirkan anak-anaknya dan telah pulih sepenuhnya dari pengalaman. Henrietta adalah orang pertama yang melompat ke pelukan Brengar dan memeluknya erat-erat sebelum mengecup pipinya dengan bibir merah mudanya yang indah. "Selamat datang di rumah, kakak."
Ia begitu terpesona dengan kembalinya kakak laki-lakinya yang berharga hingga tak menyadari sosok cantik berkulit kecoklatan di sampingnya. Namun, istri-istri Berengar langsung menyadari kehadiran perempuan lain dan mengerutkan kening padanya. Linde menatap tajam suaminya saat ia mengajukan pertanyaan yang memenuhi benak semua gadis itu. Siapa dia? Berengar merinding saat melihat istri keduanya tampak gelisah. Sedangkan Adela, suasana hatinya bahkan lebih buruk lagi, ia tahu persis siapa wanita ini dan langsung protes. Sayang, saat kami khawatir akan keselamatanmu dan melahirkan anak-anakmu, kau malah pergi menikahi pelacur mor itu. Bahasa Jerman Yasmin kurang lancar, sehingga ia tidak menghiraukan hinaan itu. Ia malah menatap dengan ekspresi canggung sambil berusaha keras memperkenalkan diri kepada istri-istri suaminya yang lain. Berengar menggaruk tengkuknya dengan canggung. Henrietta masih memeluknya, melotot tajam ke arah wanita yang baru saja merebut adiknya. Sementara itu, seorang bayi laki-laki dan perempuan berada dalam pelukan Adela, sementara Adela menatapnya tajam. Adela telah melahirkan dua bayi kembar fraternal yang normal. Honoria menggendong bayi laki-lakinya sambil menatap Berengar dengan penuh rasa ingin tahu. Di antara semua istri Berengar, Honoria lah yang paling terbuka dalam berbagi pria yang dicintainya dengan perempuan lain. Karena itu, ia tidak peduli jika Berengar membawa pulang perempuan lain, asalkan ia membantu Berengar dengan cara yang berarti. Linde menggendong dua bayi perempuan, satu Helga, dan yang lainnya anak bungsunya, sementara Hans dan Veronica bergelantungan di sisi ratu kedua. Ekspresi Hans penuh semangat saat ia mengajukan pertanyaannya dengan berani. Ayah bawa ibu baru pulang ya? Cantik banget. Anak-anak perempuan Berengar langsung menatap anak laki-laki itu dengan tatapan cemberut. Meskipun demikian, ia entah tidak memperdulikannya atau tidak peduli dan malah mengacungkan jempol kepada ayahnya, menandakan persetujuannya. Berengar berusaha keras menahan air mata yang menggenang di matanya sambil berpikir. Anakku suatu hari nanti akan menjadi seorang pria berbudaya sejati. Akan tetapi, alih-alih mengatakannya secara langsung, dia menganggukkan kepalanya dan memperkenalkan akuisisi terbarunya. Semuanya, ini Putri Yasmin Al-Fadl, pengantin baruku. Karena keadaan tertentu, kami sekarang telah menikah, dan aliansi kami dengan Emirat Granada kini semakin kuat. Perlakukan dia dengan baik, jika tidak, aku akan tahu dan akan menghukum kalian. Henrietta, Honoria, dan Adela merasakan sedikit geli di pantat mereka saat mengingat pukulan keras yang diberikan Berengar beberapa waktu lalu dan langsung menegang. Sementara itu, Linde tampak bersemangat saat mengingat pengalaman yang sama. Akhirnya, Berengar melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada anak-anak barunya. Ia memulai dengan Adela dan kedua anaknya, lalu mengulurkan tangan untuk memegang kedua anak kembar itu dengan ekspresi kebapaan di wajahnya. Jadi, siapa nama kedua anak cantik ini? Adela cemberut saat dia dengan terpaksa memberikan informasi yang diminta suaminya. Karena kalian sedang berperang, aku memberanikan diri untuk memberi mereka nama. Anak laki-laki itu adalah yang tertua dari kedua saudara kembar itu, dan namanya Christopher, sedangkan adik perempuannya, namanya Catherine. Berengar menganggukkan kepalanya tanda setuju terhadap nama-nama tersebut sebelum mengembalikannya kepada ibu mereka dan beralih ke anak berikutnya yang ada dalam pelukan Honoria. Honoria tersenyum licik saat menyerahkan anak laki-laki itu kepada ayahnya sebelum melontarkan komentar sinis. Kamu sudah tahu nama anak kecil ini, Alexandros. Berengar tersenyum dan menganggukkan kepalanya sekali lagi sambil mengambil waktu sejenak untuk memeluk bayi laki-lakinya. Setelah mencium kening bayi itu, ia mengembalikan Alexandros kepada ibunya sebelum menghampiri bayi perempuannya bersama Linde dan menanyakan namanya. Linde tersenyum dan mencium bibir suaminya dengan penuh gairah, menandai wilayah kekuasaannya di hadapan pengantin baru. Setelah itu, ia menyerahkan bayi perempuan itu kepada ayahnya dan dengan berani mengumumkan namanya. Ini Ilse, putrimu yang cantik, jangan pernah lupa. Berengar tersenyum mendengar ini, setelah perkenalan selesai, ia membawa keluarganya kembali ke istana kerajaan, lagi pula, ia dan istri-istrinya masih banyak yang harus dibicarakan, meskipun saat itu mereka sedang cemburu. Tentu saja, istri-istrinya tidak akan membiarkannya begitu saja berkeliaran di negeri asing, mereka pasti akan menghabiskan seluruh energinya malam berikutnya. Bab 447. Sarapan di Istana Kerajaan Austria. Berengar duduk di ujung mejanya, setelah menghabiskan seluruh energinya memuaskan istri-istrinya yang frustrasi malam sebelumnya, ia benar-benar kelelahan. Ia bahkan tak punya energi untuk berpakaian pagi ini setelah mandi. Karena itu, ia duduk dengan jubah sutra hitam bersulam emas dan tak mengenakan apapun. Yasmin telah dikeluarkan dari pesta, setidaknya untuk saat ini. Lagi pula, ia adalah anggota baru, dan gadis-gadis lain belum terlalu suka ia terlibat dalam pesta pora malam mereka. Namun, ia tidak keberatan, lagi pula, ia jauh lebih dewasa daripada gadis-gadis lain dan berasal dari budaya poligami. Selain itu, ia telah menghabiskan beberapa minggu terakhir tanpa melakukan apapun selain menghabiskan waktu bersama Berengar dengan cara yang sangat intim. Namun,
Ketika Yasmin duduk di sampingnya sementara yang lain beristirahat, ia menyuapinya hidangan sarapan dari budayanya sendiri yang ia masak sendiri. Sesuatu yang baru-baru ini ia kenal dari Brengar. Lagi pula, ketika berhadapan dengan perempuan dari keluarga kerajaan dan bangsawan, mereka tidak biasa belajar memasak sendiri. Meskipun demikian, salah satu hobi Yasmin adalah memasak, sehingga ia dengan senang hati menyiapkan makanan untuk Brengar dan keluarganya. Brengar senang karena wanita itu meluangkan waktu dan tenaga untuk memasak hidangannya, lagi pula, ia selalu ingin menyantap masakan rumahan seorang wanita di kehidupan sebelumnya. Apalagi mengingat ia bertanggung jawab penuh atas makanannya sendiri sejak kecil. Demikianlah ia menghibur perempuan yang menyuapinya. Setelah ia menelan makanan itu, si cantik asing itu segera meraih segelas susu segar dan menempelkannya ke bibirnya, membiarkan ia menikmati sensasi dinginnya yang menetes ke tenggorokannya. Ia benar-benar merasa di surga saat ini. Sungguh, menikmati gaya hidup hedonistik di rumah jauh lebih baik daripada hidup dalam lumpur dan darah parit. Saat adegan ini berlangsung, suara langkah kaki menuruni tangga terdengar sebelum Brengar melihat Adela memasuki ruangan dengan ekspresi gembira. Ia telah mencium aroma makanan dan sangat menantikan sarapan, namun, ketika ia menatap Brengar dan pengantin barunya, raut wajahnya berubah muram. Sementara Yasmin hanya tersenyum sopan sambil terus menyuapi suaminya. Tak ingin memancing amarah Brengar, Adela duduk di seberang meja dan menyilangkan tangan tanda marah. Ia mulai mengetuk-ngetukkan kakinya ke lantai ketika pelayan datang dan memberinya secangkir kopi serta seporsi makanan yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, Linde dan Honoria tiba dan menyaksikan kejadian itu. Tidak seperti Adela, Linde tidak berniat berpangku tangan dan cemberut melihat aksi rival barunya, ia langsung membalas dengan membela klaimnya atas kekasihnya. Sejak pertama kali Linde menatap dada indah sang Ratu Mor, ia merasa terancam. Ratu kedua menolak membiarkan wanita berdada besar merebut posisinya sebagai istri kesayangan raja. Karena itu, ia mulai mengelus bahu suaminya dan mencium bibir sambil menyapa. "Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda menikmati malam tadi?" Brengar tersenyum puas saat dia menganggukkan kepalanya sebelum menjawab istri keduanya. "Tentu saja. Tapi, aku khawatir aku akan kelelahan beberapa hari lagi, kalian semua telah mengambil semua nyawa dari tubuhku." Mendengar ini, Linde menyeringai pada Yasmin seolah-olah Yasmin telah meraih suatu kemenangan. Namun, Yasmin tidak peduli, alih-alih, ia menyadari minuman Brengar hampir habis dan segera berdiri untuk menuangkan segelas lagi. Saat itu, Honoria memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke pangkuan Brengar dan mengajukan tuntutannya. "Ayah, beri aku makan." Melihat ekspresi imut di wajah para putri Bizantium, Brengar mendesah sebelum meraih garpunya dan menyuapkan makanan langsung ke mulut istri ketiganya. Tak lama kemudian, Yasmin kembali dan melakukan hal yang sama untuk Brengar. Adela menatap kedua wanita yang tanpa malu-malu berbaur dengan anggota harem terbaru Brengar dengan ekspresi tercengang. Bukankah mereka sudah sepakat untuk memperlakukannya dengan permusuhan? Mengapa mereka tidak membuat Brengar menderita karena membawa pulang perempuan lain tanpa pemberitahuan? Saat itulah ia tersadar bahwa ia sedang duduk sendirian di ujung meja, bersama anak-anak yang sudah cukup umur untuk makan sendiri, sementara suaminya asyik menggoda 3 wanita cantik lainnya. Namun, meskipun menderita kehilangan dan dikhianati oleh saudara-saudara perempuannya, Adela pada dasarnya adalah wanita yang keras kepala. Karena ia telah berjanji akan memperlakukan Yasmin dengan permusuhan dan membuat Brengar menderita selama beberapa hari, ia tidak akan meninggalkan prinsipnya dan bergabung dengan yang lain untuk mempermainkan kekasihnya tanpa malu-malu. Saat itu, Henrietta menuruni tangga dengan rambut basah dan mengenakan jubah sutra yang nyaris tak bisa menutupi dadanya, jubah itu juga memperlihatkan kaki gadingnya yang jenjang dengan sempurna. Ketika Brengar memperhatikan hal ini, ia terkejut, sejak kapan adiknya tumbuh sebesar ini. Henrietta tampaknya tidak menyadari bahwa jubahnya sudah tidak muat lagi dan duduk di samping kakaknya sambil tersenyum lebar, memperlihatkan belahan dadanya yang besar. Selama kakaknya pergi, putri Austria itu telah berusia 16 tahun, dan karena itu, setelah dewasa, ia ingin memenuhi janjinya untuk bersaing demi kakak laki-lakinya yang tercinta. Namun, ketika ia memasuki tempat kejadian untuk menyambutnya, ia sudah dikelilingi oleh istri-istrinya, yang membuatnya frustrasi dalam hati. Maka, yang bisa ia katakan hanyalah, sementara sang kakak menatap penampilannya yang tak pantas dengan tatapan rumit. "Selamat pagi, kakak." Brengar butuh beberapa saat untuk mengalihkan pandangannya dari tubuh dewasa adik perempuannya. Ketika akhirnya ia melakukannya, ia disambut oleh tatapan para wanitanya, yang menatapnya dengan ekspresi marah. Seketika, satu pikiran terlintas di benaknya. "Aduh, sial. Apa mereka menyadari aku sedang menatap Henrietta?" Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan alur pikirannya ini, Henrietta menggeser kakinya hingga ke titik di mana dia dapat melihat paha bagian dalamnya, meskipun bagian bawahnya tidak sepenuhnya terlihat, itu sudah cukup untuk memaksa Brengar mengalihkan pandangannya. Melihat upaya rayuannya gagal, Henrietta mulai cemberut. Namun, beberapa detik kemudian, ia kembali tersenyum. Untuk saat ini,
cukuplah baginya mengetahui bahwa kakak laki-lakinya yang tercinta bisa menatapnya dengan tatapan penuh nafsu. Adela adalah orang pertama yang berbicara tentang situasi absurd ini dan langsung berdeham sambil menceramahi Henrietta. Sepupuku sayang, pakaianmu agak tidak pantas, kenapa kamu tidak pakai sesuatu yang lebih pantas sebelum makan? Henrietta langsung ingin memprotes pernyataan ini, tetapi ketika ia melihat sekeliling, ia langsung menyadari tatapan jahat yang diarahkan kepadanya oleh istri-istri Berengar. Karena itu, ia tak kuasa menahan napas sambil bangkit dari tempat duduknya dan pergi, ia memastikan untuk memamerkan bokongnya yang montok saat menaiki tangga. Berengar hanya menoleh sesaat sebelum dagunya dicengkeram dan dipaksakan menatap mata biru langit linde, yang membisikkan sesuatu di telinganya. Jangan coba-coba mencicipi daging dan darahmu, atau kita semua akan mendapat masalah. Perhatian Berengar langsung teralihkan ketika ia menyadari tatapan membunuh yang ia terima dari semua istrinya, termasuk Yasmin. Hal ini disepakati oleh para harem Berengar, mereka tidak akan pernah mengizinkannya mencicipi buah terlarang, yaitu adik perempuannya. Maka, untuk meredakan ketegangan, Berengar mulai tertawa canggung sambil mencoba mengalihkan perhatian. Aku dan Henrietta, itu nggak akan pernah terjadi. Kalian semua terlalu khawatir. Apa kalian pikir aku orang seperti itu? Semua istrinya menatapnya dengan ekspresi datar sambil mengangguk serempak ketika ia mengatakan ini. Seolah bisa membaca pikiran mereka semua, Berengar langsung tahu bahwa mereka memikirkan hal yang sama, dan itu sederhana. Apakah Anda perlu bertanya? Tak lama kemudian, Henrietta kembali dengan pakaian yang jauh lebih pantas, dan sarapan bersama keluarga kerajaan Austria berlanjut seolah-olah pertunjukan canggung itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Berengar yakin ia harus segera mengakhiri perasaan Henrietta, atau ia mungkin akan terjerumus ke dalam insting gelapnya. Bab 448. Laporan status. Dengan perang di Iberia memasuki babak baru, dan Raja Austria kembali ke tanah air, Berengar memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat itu ia sedang duduk di kantornya, dikelilingi sekelompok menteri yang mewakili berbagai aspek pembangunan Austria. Yang pertama berbicara di antara mereka adalah Marsekal Lapangan Eckhart. Ia menyampaikan laporannya mengenai wajib militer, pelatihan, perlengkapan, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan ekspansi pesat Angkatan Darat Austria. Yang mulia, saya ingin Anda tahu bahwa Angkatan Darat kami telah bertambah lebih dari 2 kali lipat. Selama 6 bulan terakhir, sejak Anda menetapkan wajib militer, kami telah melatih dan memperlengkapi total 250.000 prajurit. Saat ini, senapan jarum telah diproduksi massal dan diberikan kepada para prajurit, dan kami telah mulai memperkenalkan meriam lapangan 7,5 cm FK-22. Secara total, kami memiliki 10 divisi standar yang mampu dikerahkan dan beroperasi secara mandiri atau bersama-sama di bawah komando gabungan di seluruh Eropa dan Mediterania. Saat ini kami sedang berupaya memproduksi senjata generasi mendatang dalam jumlah yang memadai untuk digunakan di antara unit-unit khusus seperti Brigade Jaeger pertama dan Jagdkommandos. Kami memproyeksikan bahwa senjata generasi berikutnya akan sepenuhnya menggantikan senjata yang saat ini digunakan oleh unit infanteri kami dalam 3 tahun ke depan. Jadi, Anda dapat yakin bahwa saat tentara salib tiba di tanah kami, mereka akan berhadapan dengan pasukan bersenjata yang jauh lebih unggul. Selama kepergian Anda, juga terdapat kemajuan signifikan dalam pengembangan artileri ringan yang dapat digunakan oleh satu regu prajurit di lapangan. Prototipe yang ada saat ini sangat menjanjikan, dan saya yakin Anda akan puas dengan hasilnya. Berengar memeriksa berkas yang diberikan Eckhart kepadanya dan sangat puas dengan kemajuan Angkatan Darat. Angkatan Darat kini berjumlah sekitar 250.000 prajurit dan sejauh ini merupakan militer terbesar dan terkuat di dunia. Raja muda itu tahu ia harus memperkenalkan beberapa artileri terbaru untuk melengkapi persenjataan infanteri yang canggih. Namun, terlepas dari itu, militernya telah mencapai potensi maksimalnya hingga hal-hal seperti mesin pembakaran dan diesel dapat diproduksi secara massal. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah kemajuan pertahanan perbatasan. Karena itu, ia segera mengalihkan pandangannya ke marsekal lapangannya dan mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Marshal von Hallstatt, tolong jelaskan kemajuan yang telah dicapai Korps Xenia Angkatan Darat di perbatasan kita saat ini. Mendengar ini, Eckhart tidak ragu-ragu dan segera mulai berbicara tentang sistem parit besar yang dibangun di sekitar perbatasan kerajaan Austria. Saat ini, sebagian besar wilayah antara Tirol dan Bavaria telah dijaga ketat, dengan sekelompok penjaga perbatasan yang berdedikasi menangani pertahanannya. Terdapat sekitar 100 meter kawat berduri antara perbatasan kami dan wilayah Bavaria. Dinding kawat raksasa ini membentang melintasi garis parit yang telah dibangun. Mengenai struktur semen bertulang yang Anda rancang untuk sarang senapan mesin di masa mendatang, konstruksinya sedang berlangsung saat ini. Pada musim panas tahun depan, perbatasan Tirol Bavaria akan diamankan secara menyeluruh. Saat ini, garda perbatasan membantu para pengungsi dari negara bagian Jerman lainnya untuk menetap di tanah kami sambil melindungi perbatasan dari orang-orang yang tidak diinginkan.
Saya harus memberitahu Anda bahwa eskalasi kekerasan di kerajaan Prancis telah menyebabkan peningkatan jumlah petani Prancis yang bermigrasi dari rumah mereka menuju perbatasan kami dengan harapan kami akan mengizinkan mereka masuk. Namun, di bawah komando Yang Mulia Ratu Linde von Kufstein, mereka telah ditolak dengan paksa jika perlu setiap kali mereka tiba. Brenger tersenyum ketika mendengar pernyataan ini sebelum mengomentari tindakan Linde. Wanita itu sangat mengenal saya. Orang Prancis boleh tinggal di tanah mereka, bukan tanggung jawab kami untuk mengurus rakyat jelata yang kelaparan dan miskin di dunia. Jika mereka bukan orang Jerman, mereka tidak akan memasuki kerajaan kami. Nah, Eckhart, adakah hal penting lain yang perlu saya ketahui terkait masalah militer? Marsekal lapangan veteran itu langsung menggelengkan kepala sebagai jawaban, ia telah menyampaikan semua yang perlu diketahui rajanya. Maka, Brenger mengalihkan perhatiannya kepada Kanselir Otto von Gratz sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Katakan padaku, Paman, kabar apa yang Paman punya untukku terkait perkembangan infrastruktur kita? Otto segera menyerahkan berkasnya kepada Raja Muda, di mana ia mulai berbicara mengenai ringkasan hal-hal yang telah dicapai selama ketidakhadiran Brenger. Sederhananya, jalur kereta api dan telegraf telah membentang dari Tirol, melintasi Salzburg, hingga ke Kustenland. Proyeksi kami adalah bahwa dalam 2 tahun ke depan, jalur kereta api kerajaan Anda akan menjangkau seluruh kerajaan Austria, Kadipaten Agung Swiss, dan kerajaan Bohemia. Mengenai perkembangan ibu kota, ukurannya telah bertambah. Seperti yang saya pastikan Anda ketahui, kami harus membangun tembok baru untuk melindungi warga, dan area di antara tembok itu dan tembok-tembok lainnya sedang terisi penuh saat kita berbicara. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Trieste kini hampir sepenuhnya terindustrialisasi, sementara Salzburg dan Graz juga mengalami kemajuan yang signifikan. Tak lama lagi, Innsbruck, Kufstein, Graz, Salzburg, Trieste, dan Wina akan menjadi kota industri, yang mampu memproduksi banyak barang untuk diangkut melintasi kedua kerajaan Anda melalui kereta api, dan seluruh Eropa melalui metode perdagangan yang lebih konvensional. Mendengar ini, senyum Brenger mengembang 2 kali lipat, ia senang mendengar bahwa mereka telah mencapai kemajuan yang begitu signifikan dalam waktu sesingkat itu. Mungkin pada saat ia menyatukan seluruh Jerman, kerajaannya akan menjadi negara industri sepenuhnya. Namun, ada hal lain yang ingin ia bicarakan, dan karena itu, ia segera mengalihkan perhatiannya kepada Linde, yang berdiri dengan patuh mengenakan seragam dinasnya. Ratu, apakah ada hal yang ingin Anda laporkan kepada saya terkait masalah internasional yang perlu saya ketahui? Linde ragu untuk berbicara sejenak, tetapi setelah beberapa saat hening yang canggung, dia mulai terbuka tentang pengetahuan yang disampaikan agennya kepadanya. Ada beberapa hal penting. Pertama dan terutama, tetangga kita sedang mengalami kemerosotan ekonomi yang parah dan bahkan memasuki masa kelaparan setelah Anda membantai 500.000 orang yang memasuki Ibria, dengan harapan mengakhiri kekuasaan Hasan. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar pria tersebut adalah petani. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam jumlah pria yang mampu bekerja di ladang di kerajaan-kerajaan tetangga, terutama Polandia Lituania. Mereka telah menderita akibat perlakuan buruk dari tetangga kita dan Anda sendiri yang harus menanggung akibatnya. Mereka tidak hanya mengirim petani, mereka mengirim ribuan prajurit mereka dengan anggapan perang dengan Ordo Teutonik telah berakhir. Namun, gerombolan emas berada dalam kondisi perang saudara berkat intervensi kita. Akibat beberapa operasi penting di balik layar, Koalisi Timur telah menghentikan laju mereka ke negara bagian Ram, yang merupakan Ordo Teutonik saat ini. Kelaparan melanda Polandia, Lituania dan Prancis, lagi pula, meskipun Raja Prancis tidak ingin terlibat, puluhan ribu petaninya mencari kejayaan dan tempat di akhirat di Ibria daripada berurusan dengan perang yang sedang berlangsung antara kerajaan Inggris dan Prancis. Ini membawa saya ke poin berikutnya, agen saya telah melaporkan bahwa meskipun operasi pasokan senjata api dan pelatihan kepada musuh-musuh Prancis berjalan lancar, kerajaan Prancis masih menolak untuk mengadopsi senjata yang telah kami berikan kepadanya. Akibatnya, Pangeran Aubry telah meninggalkan Paris dan sedang menuju Kufstein saat kita berbicara. Jika informasi saya benar, dia ingin bertemu dengan Yang Mulia, untuk apa tepatnya saya tidak yakin. Saya yakin Anda mengetahui rumor tentang Pangeran Prancis itu. Brenger terkekeh saat mendengar ini sebelum mengejek istrinya. Katanya wajahnya secantik wanita manapun, tapi badannya penuh dosa. Apa kau tidak takut jebakan jalan seperti itu bisa menarik perhatian suamimu? Wajah Linde berubah karena penghinaan sebelum dia mulai menggoda Brenger di depan menteri-menterinya yang lain. Saya lebih khawatir suami saya berbohong dengan saudara perempuannya daripada seorang pria gay yang sedang jatuh cinta dari Prancis. Namun, saya yakin kedua skenario itu tidak akan terjadi. Brenger duduk dengan ekspresi muram di wajahnya ketika mendengar ucapan ini, ia pasti akan menghukum Linde karena mengatakan hal seperti itu di depan yang lain malam itu. Namun, untuk saat ini, ia ada urusan yang harus diselesaikan. Karena itu, ia berdiri dari tempat duduknya dan memberikan perintah kepada para pria dan seorang wanita yang berkumpul. Baiklah,
aku sudah cukup mendengar, kalian semua diberhentikan. Jika aku membutuhkan jasa kalian, kalian akan mendengar kabar dariku, sampai saat itu, lanjutkan urusan kalian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, para menteri yang berkumpul pun pergi, meninggalkan Berengar sendirian di kantornya, menatap keluar jendela istana. Konsekuensi tak terduga dari perang salib petani ke Iberia pasti akan berdampak buruk bagi tetangga Berengar dan gereja Katolik secara keseluruhan. Bab 449. Pangeran Prancis tiba. Berengar sedang berada di ruang kerjanya, menghisap sebatang rokok Ramis sambil memandangi dokumen-dokumen di tangannya. Meskipun ia telah menghabiskan beberapa hari untuk berkenalan kembali dengan istri-istrinya sekembalinya dari perang, tugas seorang penguasa tak pernah benar-benar terpenuhi. Maka, sekali lagi, ia terjerumus ke dalam cengkeraman dokumen yang tak berujung. Setelah mengembuskan asap rokok yang tebal, raja muda itu mendengar ketukan di pintu. Berengar menolak mematikan rokoknya, tetapi merespons sebelum menghisap lagi. Itu terbuka. Setelah berkata demikian, pintu perlahan terbuka menampakkan istri pertamanya, Adela, yang mengenakan gaun safir. Melihat istrinya yang cantik memasuki kamarnya, Berengar mengira ia datang untuk berbaikan. Namun, kalimat yang diucapkannya sama sekali tidak seperti itu. Ada tamu di sini untukmu, mereka mengaku sebagai bagian dari keluarga kerajaan Prancis. Ekspresi jijik terpancar di wajah perempuan muda itu saat mengatakan hal itu. Berengar cukup terkejut mendengarnya. Pangeran Prancis datang lebih cepat dari perkiraannya. Maka ia memutuskan untuk mematikan rokoknya di asbak sebelum berdiri dan menghampiri istri mudanya. Pimpin jalan. Adela memutar bola matanya sebelum meninggalkan kantor sambil menggendong suaminya. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula utama, tempat Berengar menatap sekelompok kecil pengunjung. Ia mencari Pangeran Prancis tetapi tidak menemukannya. Namun, matanya tertuju pada seorang wanita muda cantik yang luar biasa mungil. Wanita ini berambut pirang madu dan bermata hijau zamrud, serta mengenakan busana yang sedang tren di Austria. Berengar keliru mengira identitas orang ini adalah Putri Sibilia. Karena itu, ia menghampirinya dan membungkuk sebelum memperkenalkan diri. Wanita Prancis yang cantik itu mengulurkan tangannya sambil tersenyum manis saat melihat ini, dan Berengar menempelkan bibirnya di atasnya. Setelah itu, ia pun memperkenalkan diri. Putri Sibilia, harus kuakui kau memang secantik yang dikabarkan. Tapi, aku agak bingung. Aku diyakinkan bahwa Pangeran Aubry lah yang akan berkunjung. Wanita yang diduga Putri Sibilia itu langsung terkikik feminin sebelum menutup mulutnya. Setelah itu, ia berbicara dengan nada tinggi yang cocok untuk seorang wanita. Yang mulia, Anda tidak salah. Saya Pangeran Aubry de Valois, dan saya harus mengatakan bahwa Anda setampan yang dikatakan rumor. Berengar langsung merasa pikirannya hancur ketika mendengar kata-kata itu dan berusaha keras menutupi rasa jijiknya. Apa dia benar-benar mencium tangan seorang pria? Sementara itu, Adela di pojok sana menyeringai melihat tindakannya, berpikir dalam hati. Kau pantas mendapatkannya karena menjadi playboy. Tentu saja, Berengar tidak mungkin mengetahui apa yang dipikirkan istrinya dan malah mulai menjauh dari Pangeran Prancis yang feminin itu dengan canggung. Maafkan aku atas tindakanku, aku kira kau adikmu. Katakan padaku, Pangeran Aubry, mengapa kau ada di Kufstein, dan mengapa kau berpakaian seperti itu? Pangeran Aubry terus tersenyum sambil meletakkan salah satu tangan mungilnya di pipinya. Setelah melakukannya, dia berputar dalam gaunnya sebelum mencondongkan tubuh ke dekat Berengar. Ada apa? Kamu tidak suka penampilanku? Raja muda Austria itu langsung berada dalam posisi sulit. Padahal, ia adalah pangeran dari kerajaan tetangga, dan untuk sementara waktu, ia harus mempertahankan hubungan diplomatik dengan mereka. Lagi pula, rencananya untuk memecah belah kerajaan Prancis didasarkan pada upaya berpura-pura menjalin hubungan persahabatan dengan negara tetangganya di barat. Meskipun demikian, ia segera berusaha menjauhkan diri dari pangeran yang feminin itu. Namun, begitu ia melakukannya, Aubry mengikutinya dan menggenggam lengannya dengan senyum menggoda sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Kita bisa membicarakan bisnis nanti, bagaimana kalau kau ajak aku berkeliling istana indahmu ini? Berengar tampak sedih saat menatap istrinya dengan tatapan memohon. Namun, terlepas dari kecemasan ini, Adela hanya mendengus sebelum pergi. Ia tahu Berengar tidak akan pernah tidur dengan sesama jenis, dan karena itu, ini adalah hukumannya karena membawa pulang istri lain tanpa pemberitahuan. Maka, Berengar terpaksa menjadi pemandu wisata bagi Pangeran Prancis. Tindakan pertama yang dilakukan Raja Muda itu adalah memperkenalkan lokasi terkini kepada tamunya. Ini aula besar, tempat singgasana saya berada. Sejujurnya, saya jarang berada di sini dan biasanya berada di kantor saya. Aubry menanggapi komentar ini dengan penuh minat. Lagi pula, ayahnya, Raja Prancis, praktis terpaku di singgasananya, dan di sanalah ia biasanya menjalankan bisnis. Melihat Raja Austria yang perkasa jarang menggunakan ruang singgasananya merupakan hal yang unik di benak anak laki-laki itu.
Berkali-kali Berengar mencoba melepaskan lengannya dari pangeran yang feminin itu, namun, setiap upayanya selalu ditanggapi dengan perlawanan sengit dan senyuman hangat. Tujuan jebakan ini menjadi sangat jelas, dan Raja Austria bersumpah dalam hati untuk tidak terjerumus ke dalam tipu dayanya. Namun, karena tamu ini adalah anggota keluarga kerajaan asing, ia harus menahan diri. Oleh karena itu, ia tetap bersikap tenang sambil terus mengajak Aubrey berjalan-jalan di istananya dan menunjukkan setiap sudut istananya. Setelah memasuki ruang makan, Berengar dan Aubrey menyaksikan Honoria sedang makan siang. Saat ia mendongak dan melihat mantan tunangannya memeluk suaminya, makanan itu jatuh dari tangannya ke piringnya. Ia tertegun menyaksikan pemandangan itu dan segera bangkit dari tempat duduknya, lalu bergegas menghampiri Aubrey dan menamparkan wajah tampan sang pangeran. Setelah melakukannya, ia mulai memaki-makinya. "Lepaskan tanganmu dari suamiku, dasar gelandangan kotor. Siapa sih yang mengizinkanmu masuk ke istana ini?" Meskipun pangeran Prancis itu murka karena seorang wanita akan bersikap seperti itu terhadapnya, dia menolak melepaskan lengan Berengar dan malah memasang senyum kejam saat dia mengejek putri Bizantium itu. "Oh Honoria, sudah lama kita tidak bertemu. Aku senang melihatmu sudah punya suami. Tapi, tak perlu cemburu. Berengar dan aku baru saja mulai mengenal satu sama lain, kan?" Berengar tersenyum canggung mendengarnya. Akhirnya, ia memutuskan lebih baik berpisah dari Aubrey karena Honoria sedang marah besar, lalu mendorongnya ke samping sebelum memarahi tamunya. "Honoria benar, aku tidak ingin mengatakan apapun karena kamu tamu, tapi tindakanmu agak tidak pantas. Sebaiknya kita menjaga jarak aman." Aubrey langsung menggembungkan pipinya saat ia mulai cemberut, ia tak percaya Honoria kembali menghalangi rencananya. Ia benar-benar berada di saat yang paling buruk. Tentu saja, apa yang terjadi selanjutnya semakin membuat Pangeran Prancis kesal. Honoria segera memeluk suaminya dan menciumnya dengan penuh gairah sebelum memberi Berengar peringatan yang adil. "Jangan sampai kau terjebak oleh anak laki-laki ini. Aku tahu kau bukan tipe pria seperti itu, tapi aku sudah melihat banyak pria normal lainnya terjerumus ke dalam pesonanya." Berengar terkekeh sebelum menepuk kepala Honoria. Saat melakukannya, dia mengucapkan kata-kata yang akan membuat Aubrey semakin bertekad untuk merayunya. "Jangan khawatir, aku tidak seperti itu. Kamu hanya perlu khawatir kalau dia perempuan." Tentu saja, pernyataan ini tidak meredakan kecemasan Honoria, sehingga ia memilih untuk tinggal bersama kedua pria itu selama tur mereka. Selama Pangeran Prancis yang feminin itu berada di Austria, ia akan terus mengawasinya. Tidak seperti Adela dan Linde, ia tidak mempercayakan Aubrey kepada Berengar, lagi pula, ia terlalu sadar betapa memikatnya Berengar bagi pria lain. Setelah berkeliling istana, Berengar memperkenalkan Aubrey ke kamarnya sebelum memberinya sedikit ceramah. "Ini adalah tempat tinggal Anda selama Anda tinggal di Kufstein. Anda bebas berjalan-jalan di kota dan melakukan apapun yang Anda inginkan selama tidak melanggar hukum. Meskipun Anda bisa makan di restoran manapun yang luar biasa di kota kami, saya sarankan Anda untuk kembali ke istana tepat waktu untuk makan malam sekitar pukul 18. Aubrey menganggukkan kepalanya dalam diam sebelum duduk di tempat tidurnya sambil tersenyum. Saat melakukannya, ia mengajukan penawaran kepada Berengar, yang membuat sang raja muda sangat muak. "Aku baik-baik saja, kamu bisa pergi sekarang kecuali kamu ingin tinggal dan memberiku pesan." Berengar langsung menolak gagasan Pangeran Prancis dan meninggalkan ruangan. Ia bersumpah bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan menjadi korban rencana jahatnya. Lagi pula, ia bukan tipe orang seperti itu. Tentu saja, begitu ia meninggalkan ruangan, Aubrey mulai cemberut dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencapai tujuannya. Maka dimulailah pertempuran rayuan antara kerajaan Prancis dan Austria. Bab 450. Iblis di bahumu. Di dalam kota Kufstein terdapat sekelompok orang Bizantium yang konon berada di dalam perbatasan Austria untuk tujuan perdagangan. Jika ada satu hal yang berhasil dicapai pemerintah Austria, itu tak lain adalah keamanan perbatasan. Bahkan dengan identitas penyamaran yang dipersiapkan secara menyeluruh oleh kekuatan di balik pangeran kedua kekaisaran, orang-orang ini, seperti pengunjung kerajaan lainnya, telah melalui proses pemeriksaan menyeluruh. Saat itu, mereka sedang menjajakan barang dagangan berupa anggur dan sutra di kawasan perdagangan kota Kufstein. Namun, di balik layar, para pedagang yang diduga berada di sana untuk tujuan yang jauh lebih buruk. Selama 3 minggu, mereka telah mengawasi dan menunggu di kawasan perdagangan tersebut untuk mencari saat yang tepat guna membunuh Putri Honoria. Namun, meskipun demikian, sang Putri Bizantium tidak pernah memasuki jalanan Austria. Ia justru menghabiskan seluruh waktunya di dalam keamanan istana kerajaan, sedemikian rupa sehingga para pria itu mulai kehilangan harapan untuk menyelesaikan misi mereka. Karena rasa putus asa ini, salah satu dari mereka akhirnya merasa cukup dan langsung memaki-maki yang lain dalam bahasa Yunani. "Demi Tuhan, kita sudah berada di Austria selama 3 minggu sialan, dan kita masih belum sempat melihat putri sedikitpun." Seketika rekan senegaranya menamparkan bagian belakang kepalanya dan mulai menghardik lelaki itu karena melontarkan komentar bodohnya. "Diamlah,
dasar bodoh. Si jalang berambut merah itu punya mata-mata di mana-mana di negeri terkutuk ini. Fakta bahwa kita tetap tak terdeteksi sejauh ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pria pertama langsung mencemooh perilaku rekannya sebelum memarahinya atas tindakannya. Kau paranoid. Aku ragu ada orang barbar ini yang bisa bahasa Yunani. Tapi kau berasumsi kita diawasi setiap saat. Namun, tanpa sepengetahuan pria ini, ternyata ada seorang mata-mata di kios sebelahnya yang mengawasi orang-orang dari Kekaisaran Bizantium ini. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, bagi setiap pengunjung kerajaan yang menginap lebih dari seminggu, ada agen intelijen kerajaan Austria yang dikirim untuk mengamati mereka dan tindakan mereka beberapa kali sehari. Mata-mata ini terlatih dalam 5 bahasa berbeda, salah satunya bahasa Yunani, sehingga ia langsung mendengar nama putri dan percakapan hening yang terjadi setelahnya. Segera menjadi jelas bahwa orang-orang ini bukanlah pedagang biasa. Karena itu, ia ingin segera melaporkan hal ini kepada atasannya. Namun, ia tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, ia memenuhi kewajibannya dan mengamati para pria itu dengan saksama selama beberapa saat untuk mendapatkan informasi berharga tentang alasan mereka berada di Kufstein. Pria pertama segera menuangkan secangkir anggur yang mereka tawarkan dan mulai berbicara lagi, meskipun dengan nada yang sedikit lebih pelan. Setelah jalang itu mati, kita bisa kembali ke Kekaisaran dan dibayar. Aku tak sabar membeli villa bagus di kota Antiochia. Pria yang lebih berhati-hati itu melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang mendengarkan sebelum mendekati lawannya yang lebih liar dan mulai memberinya ceramah tegas. Jika kau mengatakan satu kata lagi di depan umum, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan menggorok lehermu sendiri. Tatapan tajam dan ancaman berani dari sekutunya langsung membuat pria itu menutup mulutnya, satu-satunya suara yang keluar dari bibirnya hanyalah gumaman yang tak jelas. Namun, agen keamanan internal di dekatnya telah menerima semua informasi yang dibutuhkannya. Maka, ia membayar vas di tangannya dari kios pedagang di dekatnya dan bergegas pergi ke kerumunan orang di dekatnya. Tak lama kemudian, ia berbelok di tikungan, lalu meletakkan sebuah amplop berisi informasi intelijen yang dapat ditindaklanjuti ke tempat pembuangan sampah. Setelah itu, ia meninggalkan area tersebut dan mengamati target-target berikut dalam daftarnya. Dokumen itu tetap di tempatnya hingga seorang pria datang dan mengambilnya tak sampai 5 menit kemudian. Seminggu telah berlalu, dan laporan yang sangat rinci telah berada di tangan Linde, yang berdiri di hadapan Berengar dan Honoria yang sedang berkumpul di kantor istana kerajaan. Kini, setiap detail tentang kedua pria itu, termasuk alias yang tertera pada dokumen perjalanan dan identitas asli mereka, telah berada di tangan intelijen kerajaan Austria. Jika bukan karena telegraf yang dibangun antara Kufstein dan Trieste serta kecepatan tinggi Clippers yang melayani jaringan intelijen Berengar, maka tidak akan ada cara yang layak bagi mereka untuk mengumpulkan informasi penting tersebut dalam waktu yang singkat. Namun, dalam seminggu, intelijen kerajaan Austria telah memeriksa silang semua informasi yang mereka kumpulkan tentang orang-orang ini dengan jaringan mata-mata intensif Palladius. Pada akhirnya, para calon pembunuh telah diidentifikasi sebagai pekerja lepas yang dipekerjakan oleh klien yang dikenal sebagai Dalmatius Krularios, seorang strategos di Kekaisaran Bizantium dan pendukung setia Pangeran kedua. Setelah menyebarkan informasi ini di hadapan Berengar dan Honoria, Linde menunggu dengan sabar tanggapan mereka. Honoria memasang ekspresi sedih di wajahnya, ia hampir tidak percaya bahwa saudaranya akan mencoba membunuhnya. Namun, Berengar adalah orang pertama yang mempertanyakan informasi yang telah dikumpulkan. Di mana orang-orang ini sekarang? Linde memasang senyum ramah, sambil berdiri tegap. Meskipun pria di depannya adalah suaminya, ia juga bos dan rajanya. Karena itu, ia bersikap profesional saat menjawab pertanyaannya. Saat ini, kedua pria tersebut, serta 3 agen lain yang terlibat dalam konspirasi ini, berada di bawah pengawasan ketat. Kami memiliki tim yang siap siaga untuk menangkap dan menginterogasi mereka kapan saja. Namun, karena kami sudah mengetahui identitas dan tujuan mereka, saya sarankan kita diam-diam menghabisi mereka dan mengirimkan kepala mereka kembali kepada atasan mereka sebagai pesan. Berengar menyeringai jahat, entah mengapa. Dia selalu bersemangat setiap kali Linde mengutarakan rencana tindakan yang kejam, oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban sebelum memberinya izin untuk melaksanakan rencana ini. Baiklah, kami akan menangani ini dengan caramu. Aku juga akan menyetujui pendanaan lebih lanjut untuk melawan spionase. Aku terkejut melihat orang-orang ini begitu lama tidak terdeteksi. Jika Honoria benar-benar meninggalkan istana dan mengunjungi distrik perdagangan, sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Ratu kedua kerajaan Austria tersenyum mendengar hal ini, ia tak akan pernah menolak pendanaan lebih lanjut untuk organisasinya. Karena itu, ia membungkuk hormat di hadapan suaminya sebelum berterima kasih atas kemurahan hatinya. Guru, saya senang melayani Anda, dan berterima kasih atas hadiah ini. Mendengar hal ini, Berengar memecat istri keduanya, baru setelah dia meninggalkan kantor, dia meraih Honoria dan memeluknya untuk mencoba menghiburnya. Pasti agak mengejutkan mengetahui bahwa saudaramu telah mencoba membunuhmu. Jika ada yang ingin kau bicarakan,
ketahuilah bahwa aku di sini untukmu. Sang putri Bizantium menatap suaminya dengan mata hijau minnya, setetes air mata menetes dari pipinya saat sang raja muda menghapusnya. Honoria berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan pikirannya selama beberapa saat sebelum berbicara dengan suara yang dipenuhi rasa gentar. Bagaimana perasaanmu saat mengetahui saudaramu mencoba membunuhmu? Raja Austria menghela napas berat menanggapi pertanyaan ini sebelum mengungkapkan perasaannya mengenai masalah tersebut. Pahit, pendendam, penuh kebencian, depresi, dan jujur saja, cukup bingung. Aku hanya punya satu saudara laki-laki di kehidupan ini, dan dia mencoba membunuhku beberapa kali. Aku terus bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal seperti itu, pada akhirnya, dia hanya menginginkan warisan. Jelas, aku membuatnya membayar dengan semua yang dimilikinya sebelum aku membunuhnya. Senyum getir tersungging di wajah Honoria saat ia menganggukkan kepala setelah mendengar pengalaman Berengar dengan situasi serupa. Setelah beberapa saat merenung, ia sampai pada suatu kesimpulan. Tatapan tajam terpancar di matanya saat ia menyuarakan pikirannya tentang situasi yang dihadapinya. Baiklah. Karena saudaraku menginginkanku mati, biarlah, aku tak punya pilihan selain membalas dendam. Aku akan membuatnya berlutut agar dia memohon belas kasihanku. Setelah dia melakukannya, aku akan menolaknya dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan ini untuk selamanya. Senyum kejam tersungging di bibir Berengar ketika mendengar ini, dia menyibakkan rambut wanita itu ke sisinya sambil mencium leher istrinya yang anggun. Ketika dia melakukannya, dia mengungkapkan pikirannya dengan cara yang mengancam. Dan aku akan berada di sini, di sisimu, membantumu di setiap langkah perjalananmu sebagai iblis di pundakmu. Honoria mengangguk dalam diam sementara pasangan jahat itu mulai merencanakan balas dendam mereka terhadap pangeran kedua Kekaisaran Bizantium dan semua orang yang mendukungnya. Berkat para agen di cabang keamanan dalam negeri intelijen kerajaan Austria, rencana jahat terhadap Putri Honoria berhasil digagalkan sepenuhnya. Meskipun sang pangeran tidak akan menyadarinya untuk beberapa waktu, ia telah membangkitkan monster di dalam hati adik perempuannya, monster yang terus-menerus diberi makan oleh iblis di pundaknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.